kali sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu menyiapkan hati kita untuk menerima setiap taburan firman-Nya. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu.
Benar Tuhan, kami mau siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Suara-Mu yang manis yang kami perlukan di akhir zaman ini Tuhan. Kami membutuh kekuatan-Mu Tuhan, karena itu biarkanlah Engkau menguatkan kami melalui firman-Mu malam hari ini Tuhan. Biarkan kami boleh menjadi orang-orang yang rendah hati di hadapan-Mu, yang boleh menerima setiap firman-Mu dengan seutuhnya Bapa. Bila masih ada segala sesuatu yang menghalangi dalam hati kami malam hari ini bersama-sama Tuhan menghancurkan setiap apapun yang penghalang-penghalang iblis buat di dalam nama Tuhan Yesus. Bebaskan hati kami dari setiap kerikil-kerikil dosa Tuhan, dari setiap apapun yang menghalangi firman-Mu bekerja dalam setiapan kami Tuhan. Mari biarkan malam hari ini kami boleh menerima benih firman-Mu dengan seutuhnya Bapa, dan kami boleh melihat firman-Mu hidup di dalam setiap kehidupan kami, berbuah, bertumbuh Tuhan, berbuah lebat Bapa, berakar terus kuat Bapa, dan kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang terus kokoh di dalam Engkau Tuhan. Mari Bapa berkati kami semua melalui firman-Mu, dan siapkan kami semua Tuhan untuk menerima berkat yang dahsyat Engkau sediakan buat kami malam hari ini. Kami mau kembalikan segala pujian dan hormat dan pengagungan hanya bagi Engkau Yesus Allah yang luar biasa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa mengucapkan syukur. Semua yang percaya katakan amin. Shalom semua. Shalom. Baik, puji nama Tuhan ya. Mari sama-sama kita memperhatikan Alkitab ya. Ya, kitab Yesaya pasal yang ke-58 ya. Masih sama. Tapi Yesaya pasal yang ke-58 kita akan membaca ayat yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-9. 6 sampai 9. Baik, kalau semua telah menemukan alamat ayatnya, saya baca Bapak dan Ibu, silakan menyimaknya. Ya, firman Tuhan dari kitab Yesaya pasal 58 ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-9. Bukan berpuasa yang ku kehendaki, ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah, dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar, dan lukamu akan pulih dengan segera, kebenaranmu menjadi barisan depanmu, dan kemuliaan Tuhan barisan belakang. 9 bagian A, firman Tuhan bilang begini. Sama-sama bacanya ya, bagian A aja. 2, 3. Pada waktu itulah engkau akan memanggil, dan Tuhan akan menjawab. Amin. Amin. Kau akan berteriak minta tolong, dan ia akan berkata, ini aku. Ya. Puji nama Tuhan. Ya. Kemarin kita membahas bagian atasnya, sekarang bagian tengahnya. Ya. Ada penjelasan di sana tentang perbaikan. Oh, bukan berpuasa seperti itu, tetapi berpuasa yang kukendaki, bla 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 seperti tadi. Ya. Jadi ada 3 hal yang mesti dilakukan. Puasa yang benar menurut Tuhan. Ya. Jadi bukan puasa soal menahan lapar, nggak minum dari jam pagi sampai jam maghrib ya. Tiap orang ini punya durasinya masing-masing. Dan kalaupun puasa, mereka melakukan puasanya itu dengan mempuasakan tidak makan ini saja, tapi makan itu, tidak minum ini saja, tapi minum itu, karena di dalam ajaran kita memang tidak secara spesifik soal urusan puasa itu, item-itemnya apa saja. Tetapi hari ini ternyata ada penjelasan rinci, penjelasan detail tentang puasa yang Tuhan kehendaki. Amin. Tentang puasa yang Tuhan kehendaki. Jadi bukan soal kamu nggak makan dari pagi sampai sore.
Bukan soal kamu nggak minum dari pagi sampai sore. Bukan soal kamu puasa nggak pergi dari pagi sampai sore. Tapi yang jadi konsentrasi Tuhan katanya di sini adalah puasa yang kukendaki adalah nats-natsnya tadi kita sudah baca. Bahkan ketika puasa yang dikehendaki Tuhan itu kita lakukan. Ayat 9 bagian A-nya berkata apa? Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Jadi doa didengar. Amen. Dan waktu kita cari Tuhan, Tuhan merespon. Ini aku katanya. Ya. Banyak orang menyebut diri Kristen, bahkan ikut melayani, datang ke gereja, tapi belum tentu ketika dia berseru Tuhan menjawab. Nah, saya rindu kita semua ketika mencari, dia menunjukkan dirinya. Ketika kita memanggil dan bertanya, Tuhan menjawab. Amin. Asal apa nih? Asal apa? Yang pertama, hidup jangan sembrono. Amin. Amin. Hidup nggak sembrono. Kenapa? Kalau hidup sembrono, itu efeknya justru akhirnya melakukan yang Tuhan larang. Itu sebabnya jangan sampai sembrono supaya kita kerjakan yang Tuhan inginkan. Jangan malah melakukan yang Tuhan larang. Di dalam ayat ke-6 tadi, ya, ada penjelasan gini. Berpuasa yang kukendaki ialah supaya engkau, perhatikan, supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk. Supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk. Bilang amin. Amen. Ya, saya ada kirim gambar. Kalau saudara lihat di grup, ada yang udah lihat nggak? Ada. Itu gambar tentang kuk. Ya. Dan mungkin ada beberapa yang belum paham, belum ngerti. Nah, saudara bisa lihat itu dan bisa mengimajinasikan. Dia tuh palang kayu. Palang kayu yang bentuknya vertikal. Ya. Lalu biasanya dia dikenakan kepada dua binatang. Ya, dipakai dua binatang. Ini di sini nih nyatu. Di sininya dipakai untuk menaruh beban. Sehingga beban yang berat itu bisa dipikul sama-sama oleh kedua binatang itu. Ya, jadi palang kayu yang bentuknya itu V, vertikal, untuk menyatukan dua binatang, menarik beban yang berat. Alkitab seringkali melambangkan kuk itu sebagai kesusahan, penderitaan, persoalan yang besar. Nah, hari ini firman Tuhan malah sarankan kita adalah apa? Supaya, perhatikan, supaya kita membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk. Bilang amin. Amin. Jadi melepaskan tali-tali kuk. Bahkan kemudian dia bilang gini, supaya engkau memerdekakan orang yang teriana dan mematahkan setiap kuk. Saudara, ada satu cerita tentang seorang muda, ya. Orang muda ini dari dulu hidupnya liar banget pokoknya. Sekolah diabaikan. Apapun larangan orang tua dilanggar. Semua dilanggar. Dan begitu usianya beranjak dewasa, karena dia nggak memiliki keahlian, ya, karena hidup liar, sekolah asal-asalan, aturan nasihat dilanggar, maka tentu begitu dewasa nggak punya keahlian, dan otomatis nyari kerja susah, akhirnya jadi pengangguran. Dan saat dia mulai dewasa, begitu ketemu seorang perempuan yang dijadikan pasangan hidupnya, itu urusan kebutuhan keluarga, saudara perhatikan, sampai mesti ditanggung
orang tua, dan saudara-saudaranya. Dari dia muda sampai dia beranjak dewasa dan berumah tangga, semua cuma bikin persoalan bagi keluarganya. Saya percaya dan berdoa, tidak ada seorang pun dari kita demikian. Amin. Kita adalah orang-orang yang berjuang, yang nggak mau membiarkan ada beban yang harus orang pikul karena ulah perbuatan kita. Amen. Amin, saudara. Amen. Kita adalah orang yang berusaha supaya jangan sampai karena salah perbuatan, salah langkah, salah perilaku, malah mungkin orang dekat yang harus tanggung akibatnya. Itulah yang dimaksud apa? Lepaskan pikul, lepaskan kuk, jadikan orang merdeka supaya tidak tertindas akibat beban yang terjadi karena kesalahan hidup kita. Mari hari ini dengar baik-baik. Tuhan menginginkan kita menjadi orang yang bisa hidup dengan teratur, hidup dengan benar, dan tidak sembrono. Supaya jangan sampai, karena sembrono, terjadi kekeliruan, dan akhirnya orang harus alami kuk akibat perbuatan kita. Amin. Puasa yang Tuhan kehendaki adalah ketika kita tidak jadi beban. Ketika kita tidak melepaskan kuk untuk siapapun sekitar, kita jadi orang yang justru bisa apa? Bisa berdikari. Bilang amin. Bisa dikari. Orang-orang muda, ayo. Mari kita berjuang. Supaya hidup tidak dengan keliru. Melangkah tidak dengan salah. Sehingga pada akhirnya, perjalanan hidup ke depan, tidak ada satupun orang di sekitar terbeban karena kita. Amen. Amin. Rasul Paulus dalam pelayanannya itu bahkan punya tekad yang begitu luar biasa. Saudara kalau perhatikan di dalam 1 Tesalonika 3 ayat 7 sampai 9 ya. Saudara lihat ayatnya deh. 2 Tesalonika 3, 2 Tesalonika bukan 1, 7 sampai 9. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami. Karena kami Tidak lalai bekerja di antara tidak kamu. mulai bekerja di antara kamu. Dan tidak makan roti orang dengan percuma. Amin. Amen. Tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam supaya jangan menjadi Beban bagi siapapun di antara jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Amin. Amen. Rasul Paulus memiliki iman yang dahsyat. Itu sebabnya dia berupaya sedemikian luar biasanya. Kenapa? Karena dia tidak pengen walaupun yang dikerjakannya adalah pelayanan. Bilang amin. Walaupun yang dikerjakannya adalah pelayanan. Sekarang ini banyak orang yang teriak-teriak. Ayo dukung pelayanan yang malah dia berusaha supaya dirinya itu tidak jadi beban bagi pelayanan. Amen. Amin. Amen. Dia bisa mandiri, dia bisa berdikari, dia tidak ingin dirinya itu menjadi kuk bagi siapapun juga. Dia ingin setiap orang yang ada di sekitarnya itu menjadi orang yang merdeka, bebas dari beban. Bilang amin. Amen. Bebas dari beban. Itu sebabnya mari kita menjadi pribadi-pribadi yang tidak sembrono, yang bisa bertanggung jawab dalam menjalani hari-hari hidup kita. Sehingga pada akhirnya kita bisa dianggap Tuhan berkenan. Itu cara puasa yang benar. Mampu menahan diri untuk tidak salah dalam melangkah. Amen. Amin. Amen. Jadi jangan sembrono. Supaya semua orang di sekitar kita bebas merdeka. Tidak merasakan tindasan akibat dari langkah-langkah kita yang keliru. Lalu berpuasa yang benar. Atau kemudian doa yang bisa dijawab Tuhan apalagi. Ketika kemudian di ayat berikutnya. Dijelaskan di sana apa? Nih. Hidup berguna. Amin. Amen. Jadi bukan cuman hidup jangan sembrono. Tapi malah kita perlu jadi orang yang hidup berguna. Firman Tuhan berkata demikian. Mari kita lihat kembali ayat yang tadi. Ayat yang
Nah, ayat 6 bagian B-nya sekarang. Supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang Lapar. bagi orang yang lapar, lalu dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian, dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Perhatikan, lihat, saya baca banyak hal tadi di situ. Supaya engkau memecah-mecahkan roti bagi orang yang lapar. Nggak cukup sampai di situ. Dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Belum cukup sampai di situ. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia, belum juga selesai di situ. Dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Bilang amin. Amen. Saya banyak ketemu orang Kristen puasanya jauh. Kuat puasanya. Kuat. Tapi sayangnya puasanya yang kuat itu tidak berbanding lurus dengan manfaat dirinya bagi orang lain. Halo? Amen. Bukan puasa yang seperti itu yang Tuhan kehendakin. Puasa yang Tuhan kehendaki adalah ketika kita bisa membawa diri untuk berguna. Amin. Amen. Saya percaya ketika Tuhan memilih kita untuk diselamatkan, Dia nggak cuma berharap kita jadi orang-orang baik, tapi juga berguna. Amen. Dia nggak cuma menginginkan kita supaya berhenti dari dosa, tapi juga pengen kita bermanfaat. Bilang amin. Amen. Bahkan kalau kita melihat item untuk manfaatnya lumayan banyak ini. Lumayan banyak. Artinya apa? Amat berguna. Amin. Amen. Amat berguna. Dan kepada orang yang amat bergunalah Alkitab bilang apa? Ketika kita memanggil Dia, Tuhan menjawab. Amin. Amen. Amin. Itu sebabnya mari dorong dirimu. Nggak cuma hidup untuk apa yang menjadi ambisimu, tapi dorong diri untuk bisa apa? Bermanfaat. Amen. Berguna. Bilang amin. Amen. Suatu kali ahli Taurat itu coba ngetes Tuhan Yesus. Dia bilang begini, Guru, bagaimana caranya supaya saya peroleh hidup yang kekal? Lalu kemudian Yesus jawab apa? Lakukan aja dua hal yang penting. Apa yang ditulis hukum Taurat sana? Perbuat. Apa itu? Baca, kata. Yang pertama, kasihilah Tuhanmu dengan segenap hati, segenap jiwa. Lalu yang kedua apa? Kasihilah sesamamu manusia. Kasihi sesamamu manusia. Lalu kemudian dia pertajam pertanyaannya. Yang dimaksud mengasihi manusia itu seperti apa, Guru? Nah, ini dengan baik-baik. Yang dimaksud mengasihi manusia itu adalah ketika engkau amat berguna bagi seseorang. Amin. Amin. Yang benar, Pak? Benar. Mari kita lihat ceritanya. Coba saudara perhatikan Injil Lukas. Mengasihi manusia itu bukan mengasihi dalam artian yang biasa kita kenal. Mengasihi manusia adalah ketika kita banyak melakukan sesuatu, ada manfaat, ada guna yang kita perbuat yang dirasakan orang lain. Lukas 10, ya, ini cukup banyak. Saya baca pelan-pelan. Ayat 25, ya. Udah ketemu saudara alamatnya, ya. Pada suatu kali, Lukas 10 ayat 25. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Perhatikan, untuk memperoleh hidup yang kekal. Artinya apa? Jaminan tentang keselamatan. Amin. Berapa orang di sini yang ingin supaya hidupnya itu pasti dapat hidup keselamatan? Angkat tangan saudara. Amin. Kita semua pengen.
Dan tentang keselamatan, tentang hidup yang kekal, waktu itu dipertanyakan oleh ahli Taurat. Seperti apa sih? Dan hari ini waktu saya baca tadi saya baru tahu, oh salah satu tanda jaminan keselamatan yang bisa peroleh adalah waktu kita berguna. Halo? Berguna. Ya, jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Jawab orang itu, kasihilah Tuhan dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti diri sendiri. Kata Yesus kepadanya, jawab itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Lu bayangin, maka engkau akan hidup. Dan hidup itu dalam artian hidup dengan kekal. Amen. Tapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata, dan siapakah sesamaku manusia? Dia nanya lagi. Jawab Yesus, nah ini dikasih tahu nih, supaya dia tahu yang disebut dengan sama manusia, yang disebut dengan mengasihi itu seperti apa. Ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Saudara perhatikan, ini seorang imam tahu tentang kitab-kitab. Halo, dengar baik-baik, ngerti tentang kitab-kitab, hafal tentang ayat-ayat, paham tentang ajaran Tuhan. Itu ternyata tidak menjamin kita menjadi orang yang layak untuk dicontoh menurut Tuhan. Amen. Imam, dia lihat, tapi dia tidak lakukan apa-apa. Alkitab bilang apa? Dia menyeberang lewat seberang. Lalu kemudian dikatakan lagi di situ, demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Saudara perhatikan, orang Lewi ini adalah gambaran para pelayan Tuhan. Amin. Amen. Para pelayan Tuhan yang hari-harinya itu disibukin dengan kegiatan yang berkaitan dengan hal rohani. Oh, harusnya dia jadi contoh untuk hidup, untuk dapat hidup yang kekal. Tapi Alkitab berkata, orang Lewi ini cuma melihat, lalu kemudian jalan sama aja seperti imam tadi. Jadi orang-orang yang ngerti tentang hal rohani, orang yang paham tentang Alkitab, bahkan itu tidak memberikan satu keteladanan di situ. Tapi Alkitab kemudian mencatat, lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, perhatikan ya, geraklah hatinya oleh belas kasihan. Dia tergerak, dia punya belas kasihan. Lalu kemudian bukan hanya sampai di situ saja. Dia mulai apa kata Alkitab? Padanya. Mulai membalut luka-luka orang itu. Lalu kemudian apa lagi? Menyiraminya dengan minyak dan anggur. Gak sampai di situ, Alkitab bilang apa? Dia naikin orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri. Bilang amin. Amin. Artikan ada tindakan-tindakan berikutnya. Ada manfaat-manfaat berikutnya yang keluar dari dirinya terhadap orang yang tadinya terkapar di jalan. Lalu kemudian apa? Apakah sampai di situ? Enggak. Lalu membawanya ke tempat penginapan. Amin. Amin. Lalu membawanya ke tempat penginapan, merawatnya. Wah, perhatikan. Lalu merawatnya. Enggak sampai di situ, kita bilang apa? Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari itu, aku akan menggantinya. Bilang amin. Amin. Saudara perhatikan, ada begitu banyak guna yang keluar dari dirinya, yang bisa dirasakan oleh orang yang tadi mengalami kecelakaan, mengalami kejahatan dalam hidupnya. Amin, saudara. Amin. Siapakah di antara ketiga orang itu? Kalau saudara perhatikan, Alkitab menjelaskan kemudian gini, menurut pendapatmu adalah sesama manusia? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya apa? Pergi dan perbuatlah demikian. Bilang amin. Amin. Jadi kalau kita berbicara tentang hidup yang kekal,
berbicara tentang janji keselamatan. Mana yang akan saya peroleh? Maka ketika engkau mau yakin mendapatinya, pastikan hidupmu berguna. Amen. Amin. Halo? Dia Amin. tidak memilih saya dan saudara hanya untuk jadi baik. Dia tidak memilih saudara dan saya hanya untuk jadi orang setia dan taat. Dia menuntut ketika dia memilih kita menjadi orang yang bisa berguna bagi sekitar. Amin. Amin, saudara. Amen. Tidak ada seorang pun yang hadir dalam ibadah ini yang tidak tahu tentang sapi atau lembu. Ini adalah binatang yang kalau dirinci itu hidup sampai mati, bergunanya luar biasa. Betul nggak? Betul. Hidup sampai mati itu bergunanya. Dari mulai susunya. Susu sapi itu bermanfaat untuk orang konsumsi karena memberikan apa nilai? Kalsium. Bilang amin. Amen. Bahkan susu sapinya bisa diolah untuk dijadikan keju. Wah, luar biasa. Dagingnya itu diolah jadi makanan. Wih, sangat memiliki asupan yang gizi yang baik bagi tubuh. Betul? Itu dagingnya. Isinya, jeroannya juga berguna. Luar biasa ini. Bahkan sapi itu bukan cuman enak dimakan, susu berguna, bisa jadi keju. Bahkan dagingnya bisa bikin apa lagi? Abon. Macam-macam lah pokoknya. Macam-macam. Bahkan dia bisa jadi alat pendukung objek wisata. Itu sebabnya di Madura ada yang disebut dengan karapan sapi. Luar biasa. Kulitnya dijadikan apa? Souvenir. Bikin tas. Betul nggak? Bahkan ada juga yang untuk beduk kalau orang muslim di sana. Itu sebabnya ada kalangan agama tertentu. Karena melihat bagaimana sapi ini begitu punya manfaat. Itu bahkan dia dijadikan apa? Binatang yang suci. Betul nggak? Binatang yang suci. Bahkan bangsa Israel saja ketika mereka mau jatuh dalam dosa, ingat nggak waktu mereka tunggu Musa? Mereka coba jadikan Tuhan yang lambangnya dari apa? Lembu. Ingat nggak? Lembu. Jadi sungguh-sungguh binatang ini memiliki makna yang begitu besar bagi orang. Saya nggak nyuruh saudara dan saya jadi sapi. Tapi paling tidak, mari kita belajar bahwa sesungguhnya kita juga bisa untuk jadi orang yang punya manfaat dan berguna. Amen. Amin. Amin. Kisah Para Rasul 18 ayatnya ke-28. Ayat 18, Kisah Para Rasul 18 ayat 28. Ini Apolos. Ada yang udah dapat nggak? Kisah Para Rasul 18 ayat 28. Sebab dengan tak jemur-jemurnya dia membantah orang-orang Yahudi di muka umum, membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Bentar. Delapan belas ayat 28, Kisah. Iya. Hah? Oh, 27. Karena Apolos Ingin menyenangkan dia, saudara-saudara mengirim surat kepada murid-murid di situ supaya mereka menyambut dia. Tibanya dia kaya, maka ia oleh kasih karena Allah menjadi seorang yang berguna bagi jadi orang. orang yang sangat berguna. Amin. Amin. Ini salah satu murid
yang Rasul Paulus bentuk, dicetak jadi kader, supaya hidupnya di tengah-tengah orang percaya, itu jadi sangat berguna. Dan saya percaya, ini pula yang sebetulnya puasa yang Tuhan ingin kita semua lakukan. Amin. Bukan cuma hidup tidak sembrono, ya, agar tidak jadi beban bagi orang lain, tapi juga berguna. Amin. Karena waktu kita bisa mengerjakan itu, Alkitab berkata, disitulah terang kita akan merekah. Seperti kitab Yesaya. Tadi dikatakan apa? Kembali ke Yesaya pasal 58. Yesaya 58. Ya, pada waktu itulah Alkitab berkata, ayatnya yang ke 8. bukan. Ayat yang ke-8. Ya, pada waktu itulah kita bilang apa? Terangmu akan merekah seperti fajar, dan lukamu akan pulih dengan segera, kebenaran menjadi barisan depanmu, dan kemuliaan Tuhan barisan belakang. Amin. Amin. Jadi inilah yang Tuhan akan taruh dalam kehidupanmu. Bahkan kemudian di ayat terakhirnya dikatakan apa? Pada waktu itulah engkau akan memanggil Tuhan, dan pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab, engkau akan berteriak minta tolong dan ia akan berkata, ini aku. Begitu mudahnya Tuhan bagi orang-orang yang seperti demikian. Amin. Mari sama-sama kita berusaha. Bukan cuma ahli berpuasa yang umum ya, tidak makan dan tidak minum, tapi berpuasa seperti yang Tuhan kehendaki, yaitu kita tidak menjadikan hidup kita itu beban bagi orang lain. Karena apa? Karena kita tidak sembrono dalam hidup. Bahkan kita menjadikan hidup kita berguna. Amat berguna. Amin. Amat berguna. Nah, dengan demikianlah Alkitab bilang, terang kita merekah. Bahkan barisan kebenaran ada di depan, kemuliaan ada di belakang. Itulah hal yang pasti ada pada diri orang-orang yang berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Amin. Mari kita tunggu. Bapak terima kasih kalau kembali lewat kitab Yesaya pasal 58 ini kami diingatkan tentang puasa yang sesungguhnya Engkau kehendaki. Kami bukan saja mampu untuk bisa menahan diri dari rasa lapar, bahkan bisa menyalipkan diri dari keinginan-keinginan yang Tuhan tidak kehendaki, tetapi kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang tidak hidup dengan sembrono. Sehingga tidak ada dari langkah-langkah kami yang menyebabkan entahkah orang tua, entahkah saudara, entahkah teman-teman, entahkah sekitar yang harus jadi menanggung bebannya Tuhan. Tetapi kami justru menjadi orang yang berguna. Kami menjadi pribadi-pribadi yang bermanfaat Tuhan. Kami menjadi sosok-sosok yang sungguh-sungguh mencerminkan tentang kebenaran-Mu. Bagaimana bisa hidup dengan berarti bagi yang lain. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Engkau berkati yang sudah melayani-Mu hari ini. Baik yang bermain musik, yang memimpin pujian, dan hamba-Mu. Engkau juga memberkati setiap kami yang hadir. Yang sakit Kau sembuhkan. Yang lemah Engkau kuatkan, yang sedih hati Engkau hiburkan, Engkau tegakkan iman kami untuk tetap berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Bapak dan Ibu dikasih Tuhan, angkat kedua tangan-Mu, kita sama-sama terima berkat dari Tuhan. Kiranya segala berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta pimpinan kuat kuasa Roh Kudus, menyertai hidup kita
Dari mulai saat ini sampai selama-lamanya, sampai Maranatha, dia ada di awan-awan untuk membentuk kita semua. Diberkati dan percaya, semua kita sama-sama mengatakan, Amin. amin. Tuhan Yesus memberkati.